Yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil. Yang seberang sana menunggu Mesias. Yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergolak juga boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari Lewi Kujang. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya selalu berharap dan berdoa agar kabar kita baik-baik saja dan kiranya kita selalu disertai oleh Tuhan. Kali ini saya akan membagikan kepada kita di mana ada cuplikan video sebagai kenangan, yaitu ceramah ulama Buyak Sakur, dan beliau sudah meninggal dunia. Dan kami dari TV Rekan Sejati turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggal dan kiranya beliau ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Sang Pencipta. Dan saya akan membagikan bagi kita cuplikan video di mana ada ceramah yang meninggalkan kesan bagi kita, khususnya dari kalangan orang Kristen, di mana beliau pernah berceramah. Dia menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, dan ini hal yang luar biasa untuk kita dengarkan bersama. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil. Yang seberang sana menunggu Mesias. Yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergolak juga boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari Lewi Kujang. Pertanyaan saya, Buya, saya suka mengikuti kajian Buya di channel YouTube-nya Buya. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Buya sempat mengatakan jika Dajjal yang disimbolkan, yang digambarkan dengan bermata satu atau yang kakinya melangkah, sekali melangkah bisa ribuan kilometer, itu hanya sebagai simbol-simbol saja. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan lawannya Buya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa? Oke. Saya tidak bisa memastikan apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga, tetapi saya melihat dari keuntungannya. Ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu, ini sangat penting, membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang gulu nih, ngeras sepur, iya kan? Atau beli tambang. Nah, jadi terlepas nanti terbukti atau tidak terbukti, kita tetap mengatakan wallahu a'lam. Teksnya ada, ya kita percaya. Maknanya apa? Apa salahnya sih kita nggak usah lancang, tinggal bilang saja wallahu a'lam, kan boleh. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh bilang nggak tahu? Itu daripada kita menetapkan atau menafikan, itu menjadi beresiko, wallahu a'lam. Tapi saya hanya melihat dari segi keuntungannya.
Nanti yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil, yang seberang sana menunggu Mesias, yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergolak juga boleh, ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Nanti suatu ketika ada keadilan. Nah itu yang penting kan begitu. Bagaimana nanti buktinya pengadilan itu, ya kita ya tetap mengatakan wallahu alam. Karena saya belum pernah masuk kuburan, saya belum pernah masuk surga, katanya semuanya. Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran, namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Sorga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan sorga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Itu sangat kondisional sekali. Jangan sampai kita secara tekstual menyampaikan apa adanya. Coba bayangkan, kalau saya ceritakan nanti kalau bapak-bapak masuk surga, nanti di surga akan dapat bidadari 40. Apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak beramai-ramai berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak masuk surga. Boro-boro 40 hiji be sakit. Satu aja saya sakit, panasnya bukan malah 40 lagi. Tambah lagi 40 punya stafnya, itu mesin 40 punya 70 pengawal. Satu pengawal maju yang tiap tahun banjiran. Apalagi Dajjal yang tidak diuraikan, hanya sekali diucapkan. Surga jadi bingung kok, betul enggak? Kalau saya ceritakan nanti orang di surga itu wajahnya putih-putih, wa taswaddu wujuhuhum. Saya ceritakan sama orang Afrika, marah mereka, dasar rasialis loh katanya. Jadi ini wajah neraka gitu. Betul enggak? Nanti ada surga hurum maksuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kamu dapat bidadari di dalam kemah-kemah. Apa enaknya kemah? Di lantai pakai kemah. Kalau surga yang saya bayangkan adalah di hotel bintang 5 dong. Ya, di penthouse yang paling atas tuh, yang semalam 200 juta harganya kan gitu. Masih di kemah, apa enaknya? Jadi kita punya imajinasi sudah berbeda. Itulah makanya kita menerangkan Al-Quran itu harus, ya itulah harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan apa adanya, nanti jadi nggak menarik. Yang penting silakan kau ceritakan bagaimanapun, bagaimana kira-kira orang bercita-cita pengen masuk surga. Kalau yang suka ngadu jago, katakan di surga jagonya 2 meter tingginya, ya kan begitu. Kemudian kalau di sini yang senang artis-artis, Dewi Persik mah banyak di surga. Ya kan begitu. Yang tukang ngadu gaplek banyak, gaplek ada yang dari kaca, dari kertas, ya dari mutiara gapleknya kan begitu. Seperti yang suka main cewek, katakan di sana, wah hostess banyak di sana tuh. Nah, saya kira sesuai dengan yang tukang bubadok bilang kan, makan sekenyang-kenyangnya. Nah artinya kita bercerita sesuai kita di kebebasan, jangan terlalu letterlek sekali. Karena bagaimanapun Allah tidak salah mengatakan bidadari di kemah-kemah, karena pada waktu ayat itu turun orang Arab tinggalnya di kemah-kemah. Itu aja persoalannya kan, betul enggak? Kenapa Allah membolehkan cebok pakai batu? Ya karena di Jazirah Arab susah air, masa nggak cebok? Ya pakai seadanya lah, tapi jangan pakai tulang, jangan pakai telepong kan gitu. Pakai batu juga, batunya yang betul-betul menyerap. Lalu jangan sampai sekarang
boleh nggak pakai tisu? Nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pokok belum ada tisu, gimana lagi? Ya kan begitu. Nah saya kira kita harus cerdasi semacam itu. Jadi agama itu jangan diterangkan persis apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi, kecerdasan logika kita dan imajinasi kita, sehingga hal itu menjadi menarik. Saya kira begitulah kira-kira. Nah, jadi itulah dia teman-teman. Ini mengingatkan kita kalau nanti di akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya dan juga orang-orang mati di dalam Yesus. Dia akan datang untuk membangkitkan setiap orang yang mati di dalam Dia, dan Dia akan mengangkat orang itu ke surga, dan yang masih hidup juga akan terangkat bersama-sama dengan Dia pada waktu Yesus datang. Jadi itulah teman-teman, ini sangat penting bagi kita, di mana kita harus berjaga-jaga dan siap sedia dalam hal ini, karena tidak ada satupun yang tahu dan kapan tiba waktunya akan datang saatnya Anak Manusia atau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi itulah dia teman-teman. Mari kita terus semangat dan setia mengikut Tuhan, dan mari kita selalu berjaga-jaga di dalam doa, dan terlebih lagi iman kita di dalam Tuhan. Mari kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Itulah yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Kiranya video ini memberkati rohani kita, dan kiranya kita semakin menjadi umat-umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kami dari TV Rekan Kristus ini teman-teman, kami terus memohon dukungan kalian bagi kami agar channel ini juga memperoleh kemajuan dan agar dipakai Tuhan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kiranya setiap orang yang menonton video dalam channel ini diberkati oleh Tuhan, dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendukung kami. Kiranya Tuhan yang membalaskannya bagi setiap kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya.